Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Nurhayati dari kelas 2C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Menurut saya, Indonesia cukup cerdas memanfaatkan letak geografisnya yang sangat strategis. Dengan berada di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia punya posisi penting dalam jalur perdagangan dunia. Pemerintah mencoba mengelola hal ini dengan membangun kerjasama regional seperti di ASEAN, memperkuat peran sebagai poros maritim dunia, serta menjaga stabilitas politik dan keagamaan agar bisa menarik investasi demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan dan terpencil agar tidak tertinggal. Selain itu, diplomasi luar negeri harus terus ditingkatkan untuk menjaga posisi strategis Indonesia di dunia internasional. Edukasi tentang wawasan kebangsaan juga penting supaya rakyat itu merasa memiliki dan siap menghadapi tantangan global. Geostrategi adalah cara atau langkah strategis yang diambil oleh suatu negara berdasarkan kondisi geografis untuk mencapai tujuan nasional. Nah, sedangkan geopolitik lebih kepada cara pandang bangsa terhadap wilayahnya sebagai kekuatan yang harus dijaga dan dimanfaatkan. Jadi, bisa dibilang geopolitik itu adalah dasarnya, sedangkan geostrategis adalah langkah nyata yang diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, salah satu contoh yang menurut saya paling nyata adalah program Tol Laut. Program ini bertujuan untuk menyatukan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan sekaligus memperlancar distribusi logistik antar daerah. Nah, ini langkah strategis yang bukan hanya memperkuat persatuan bangsa, tapi juga menunjukkan pertahanan dan perekonomian. Dalam pandangan saya, kendala utama good governance di Indonesia terletak pada budaya birokrasi yang masih belum sepenuhnya transparan dan efisien. Masalah korupsi juga masih menjadi tantangan besar. Belum lagi partisipasi masyarakat yang kurang aktif karena minimnya edukasi tentang hak dan kewajiban dalam pemerintahan. Beragama secara berlebihan menurut saya terjadi ketika seseorang terlalu kaku memahami ajaran agama, bahkan sampai menutup diri dari ilmu pengetahuan atau tidak toleran terhadap orang yang berbeda pandangan. Nah, sikap ekstrim bisa terlihat dari tindakan mengkafirkan orang lain, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau menolak hidup berdampingan. Di sisi lain, orang yang moderat ada di tengah-tengah. Mereka tetap berpegang pada nilai-nilai agama, tapi juga terbuka terhadap perbedaan, tidak mudah menyalahkan, dan tidak mengutamakan dialog serta perdamaian.